Atau baru pertama kali dengar istilah merger? Merger akuisisi. Kalau akuisisi pernah dengar istilahnya? Merger itu A tambah B. Perusahaan A, perusahaan B kita gabungin. Itu merger. Kalau akuisisi, si A beli B. Perusahaan A membeli perusahaan B. Ini pengantaranya. Nanti kita kasih contoh yang lebih ini, lebih bagus biar mudah dipahami. Jadi, dua perusahaan telekomunikasi sama-sama melakukan merger sehingga menjadi lebih kuat dari pasar posisinya ya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalian nggak terlalu payah untuk mencatat ya. Bahannya udah saya share juga di link Google Drive. Nah, paling penjelasan saya aja yang mungkin kalian sesuaikan aja ya. Struktur bisnis. Jadi merger, akuisisi, dan investasi ini pun bisa berbeda dia kalau sesuai dengan struktur bisnis yang kompleks juga. Biar lebih gampang, ini kan kalau PPT ini biasanya nggak terlalu lengkap kalimatnya. Jadi saya bikin kayak gini aja ya. Saya bagi dua layarnya. Yang kiri saya bikin PPT, yang kanan saya bikin Word-nya ya. Ini kalian udah ada juga, jadi bisa sambil buka di HP kalau nggak nampak. Struktur bisnis yang kompleks mengacu pada berbagai cara di mana bisnis dapat diatur untuk mencapai tujuan strategis mereka. Yang namanya kita melakukan merger, itu sebenarnya tidak hanya untuk memperbesar usaha kita. Misalnya, saya kasih contoh yang lain ya. Si A nggak suka sama si B. Mereka sama-sama perusahaan yang bergerak satu bidang. Jadi karena tidak mau ada persaingan, si A putuskan untuk membeli si B. Jadi tujuannya bukan untuk bersatu, tapi tujuannya untuk mematikan si B. Itu juga salah satu tujuan melakukan merger atau akuisisi. Sehingga ketika kita bergabung, misalnya si A-nya lebih dominan, si A yang ngatur jadinya. Kalau misalnya mereka sama-sama punya 50% nih, berarti si A sama si B sama-sama pengendali karena 50-50 seimbang mereka. Tetapi kalau si A-nya 60%, B-nya 40%, secara logika si A lebih kuat kan? Mungkin karena si A nggak suka sama si B, dia putuskan dia belilah atau dia merger lah, pokoknya supaya si A bisa kendalikan si B. Jadi tidak selamanya tujuan merger itu untuk bekerja sama memperbesar usaha ya. Tapi hal yang kayak gitu tidak mungkin diekspos ke publik. Ini mungkin hanya dari internal perusahaannya aja. Merger dan akuisisi melibatkan konsolidasi dua atau lebih perusahaan dengan satu perusahaan mengakuisisi yang lain. Ini nanti yang namanya konsolidasi itu kita menggabungkan dua laporan keuangan. Laporan keuangan A dan laporan keuangan B itu disatukan. Caranya gimana itu nanti akan kita pelajari. Itu nanti akan tergantung persentase sahamnya bagaimana. Kalau 50-50 kan enak ya.
Tapi kalau yang kayak 60-40 itu gimana? Atau dia hanya misalnya hanya punya 10% aja. Itu nanti berbeda caranya. Pengakuan secara akuntansinya berbeda. Agak sulit dipahami ya bahasa saya. Gimana? Agak sulit nggak? Sebenarnya kalau kalian sudah pelajari intermediate, akan lebih mudah memahami bahasa saya. Cuman karena ini intermediate dan advance-nya di satu semester yang sama, harus lebih ekstra kerja keras kita untuk memahaminya ya. Tapi kalau ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, silakan angkat tangan nanti saya jelasin ulang ya. Jangan khawatir, kita sini sama-sama belajar. Manfaat struktur bisnis ini untuk peningkatan efisiensi, akses ke pasar baru dan kemampuan untuk berbagi sumber daya dan risiko. Ini tadi saya kasih contohnya kan yang sejenis ya, Ustaz. Contohnya tadi sama-sama bank atau sama-sama perusahaan telekomunikasi. Bagaimana kalau ini merger perusahaan yang berbeda? Si A, dia pabrik mie. B, pabrik tepung. Bahan dasar pembuatan mie tepung ya. Kalau yang paling terkenal di Indonesia, itu contohnya satu, Indomie dan Bogasari. Sama-sama punya satu grup kan. Dulu itu kan nggak sama itu. Cuman entah dia melakukan merger atau akuisisi saya kurang tahu juga. Karena kan itu sejarah perusahaannya. Saya nggak baca peristiwa itu. Nah, kita lihat. Kalau dia hanya berdiri sendiri masing-masing, si perusahaan mie tentu dia harus beli dari tepung ya. Nah, dari pabrik tepung, bahan bakunya. Ini kan timbul biaya nih. Seandainya mereka bergabung entah melalui merger atau melalui akuisisi, biaya pabrik mie untuk beli tepung jadi lebih murah kan? Artinya terjadi efisiensi biaya. Efisiensinya semakin bagus. Terus katanya pasar baru. Indomie dan Sarimi itu sama loh sebenarnya. Kalau bagi yang belum tahu, Indomie dan Sarimi itu sama-sama punya saling buruk. Ini bukan maksud untuk promosi ya, ini contoh aja. Ketika dua merek ini boleh dikatakan sudah menguasai pasar mie instan di Indonesia ya. Kalau apa-apa orang pasti bilangnya mie instan itu Indomie. Padahal mereknya kan bukan cuma Indomie. Dan mie sedap, dan mie lain-lainnya. Nah itu kan bisa menciptakan pasar baru. Indomie dengan Sarimi juga kan bergerak di segmen harga yang berbeda. Kalau nggak salah Sarimi harganya di bawah Indomie ya, yang saya tahu. Jadi tujuannya Indomie untuk yang kalangan yang ini, Sarimi untuk kalangan yang ini. Jadi dia pecah dua. Makanya pasar barunya ada terus. Kemudian kemampuan untuk berbagi sumber daya. Contohnya ini, pabrik ini jadi lebih mudah dapat tepung. Gampang kan dapat sumber dayanya. Saya dipahami contoh sederhana yang saya berikan. Masih bisa ngikutin? Oke. Ini nanti selebihnya bisa kalian baca ya. Saya jelasin sekadar untuk supaya kalian bisa dapat gambarannya lah. Berikutnya perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Kalian waktu belajar pengantar bisnis ada belajar tentang struktur organisasi semester satu pengantar bisnis dan manajemen ya namanya. Struktur organisasi yang pertama itu ada fungsional. Ini yang bentuknya paling standar ya.
direktur, manajer, anak buah, staf atau sekretarisnya ya. Struktur divisi. Nah, ini biasa dibagi-bagi nih. Contohnya ada divisi penjualan, divisi produksi, divisi pemasaran, divisi lain-lainnya. Tapi dia tetap masing-masing divisi ini pertanggungjawabannya tetap satu ke atas, ke direkturnya. Struktur matriks, kita lihat, dia menggabungkan fungsional dan divisi, tapi juga mengerjakan proyek yang inisiatif yang melintasi organisasi. Biasanya ini bentuknya peta. Kalau saya gambarkan secara sederhana ya, ini divisinya, ini si direkturnya. Jadi ini yang disebut matriks. Jadi fungsinya langsung bisa ke masing-masing ininya, ke direkturnya ya. Berikutnya ada struktur jaringan. Ini yang banyak cabangnya. Kalau banyak cabang tuh agak ruwet strukturnya. Penyampaian informasinya juga kurang bisa cepat. Lalu ada struktur hibrida. Sebenarnya nggak cuma 4 ya, banyak lagi struktur yang lainnya. Nah, yang namanya hibrida itu berarti menggabungkan paling tidak dua jenis itu digabung jadi satu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ini harusnya udah dipelajari lebih kompleks ya di semester 1. Perkembangan akuntansi untuk penggabungan bisnis. Kalau di sini hanya bahas sejarahnya ya. Tahun ini terjadi apa, tahun ini terjadi ini. Jadi sebenarnya dia itu didorong oleh kebutuhan akan transparansi dan konsistensi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan. Untuk perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi, membuat mereka transparan aja sulit itu. Karena banyak sekali standar akuntansi yang harus ditaati. Membuat laporan keuangan kan tidak hanya sekedar kita catat uang masuk, catat uang keluar, selesai. Enggak ya. Laporan keuangan ada berapa? Kalau yang kalian masih ingat, apa aja 5 itu? Laba rugi, neraca. Berikutnya, perubahan modal. Berikutnya, arus kas. Satu lagi, CALK, catatan atas laporan keuangan. Cuma kalau orang awam biasanya pakainya neraca sama laba rugi ya. Nah, untuk buat 5 laporan itu aja kadang dia tidak bisa transparan dan tidak konsisten terhadap standar akuntansi. Apalagi kita melakukan merger dan akuisisi, akan lebih rumit pembuatan laporan keuangannya. Terus, kita harus melakukan pengukuran nilai wajar untuk aset dan liabilitas. Liabilitas itu apa? Kewajiban. Kewajiban yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Nilai wajar untuk semua aset dan liabilitas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Ingat, ketika kita menggabungkan bisnis, baik merger atau akuisisi, itu tidak hanya aset yang digabung ya, utang juga digabung ya. Perusahaan A punya utang 1 M, perusahaan B punya utang 2 M. Ketika mereka merger ya utangnya jadi 3 M dong. Biasanya orang pikirannya aset yang digabung ya. Itu enggak. Utang juga harus digabung. Namanya konsolidasi itu. Makanya karena ada merger dan akuisisi, perkembangan akuntansi itu jadi sangat dinamis. Bergerak terus karena standarnya harus mengikuti perkembangan zaman. Akuntansi ekspansi internal untuk membuat badan usaha. Untuk membuat entitas baru, bergantung pada apakah entitas tersebut merupakan badan hukum terpisah atau divisi dari perusahaan yang ada. Contohnya, kalau yang badan hukum terpisah, contohnya kayak kasus 7 bank yang tadi. 7 bank itu betul-betul terpisah. Terus mereka gabung,
di merger jadilah Bank Mandiri. Atau dia dari divisi perusahaan yang ada. Kayak pabrik mie sama pabrik mie sama pabrik tepung. Si pabrik mie membeli perusahaan yang pabrik tepung itu. Bisa jadi pabrik tepung itu menjadi anak perusahaan dari pabrik mie. Itu yang dimaksud dari divisi dari perusahaan yang ada. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau dia akuisisi sebagian, coba kita baca kalimat ini. Perlakuan akuntansi akan melibatkan alokasi sebagian aset dan kewajiban perusahaan induk ke divisi baru. Kalau merger, berarti apapun itu kita gabung semua. Tapi kalau akuisisi, tidak semuanya bisa kita beli. Tergantung orangnya ya. Ada juga yang hanya mau mengakuisisi asetnya. Tapi jarang sekali ditemukan perusahaan yang mau akuisisi utang. Karena kalau akuisisi utang rugi ya jadinya. Biasanya diakuisisi adalah aset. Contohnya kasus pabrik mie sama pabrik tepung lagi ya. Pabrik mie dia hanya membeli mesin untuk pengolahan tepungnya. Jadi akuisisinya hanya Tifannya saja, tidak seluruh perusahaan. Bisa dipahami seperti itu? Ya. Kalau akuisisi semua kan berarti dia beli perusahaan, beli aset aja, beli utang juga namanya. Tapi kasus yang terakhir itu, yang dia beli hanya asetnya aja. Oke? Kalau sulit dipahami bilang ya, biar saya jelasin ulang. Akuntansi ekspansi eksternal untuk kombinasi bisnis. Perlakuan akuntansi ini bergantung pada sifat kombinasi, struktur, dan standar akuntansi yang berlaku. Itu jelas ya. Standar akuntansi untuk merger dan akuisisi jelas itu berbeda sekali. Ada dua metode utama akuntansi untuk bisnis, metode akuisisi dan metode penyatuan kepemilikan. Metode akuisisi, kalau kita baca di sini, melibatkan pencatatan aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi pada nilai wajar. Contohnya, kalian pernah dengar istilah nilai buku suatu aset? Nilai buku. Gak pernah dengar ya? Nilai buku itu didapat dari aktiva tetap kurang depresiasi atau penyusutan. Kita beli mesin harganya 1 miliar, rupanya sudah terjadi penyusutan sebesar 100 juta misalnya. Berarti nilai bukunya sisa berapa? 900 juta. Untuk nilai buku bisa dipahami? Ini adalah nilai yang tercatat di laporan keuangan perusahaan di neracanya. Kalau aktiva tetap di neraca dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri. Oleh karena itu untuk pasifa ya. Pasifa itu kewajiban apa dengan ekuitas modal. Nah ini adalah nilai buku. Terus ada nilai akuisisi. Harga aset si pabrik tepung ini adalah 900 juta. Cuman kalau saya sebagai pabrik ini mau beli dengan harga 900 juta, dia pasti nggak mau jual kan? Tentu saya harus kasih lebih kan? Katakanlah saya tawarin dia 1,2 miliar. Saya bayar 1,2 miliar, saya akuisisi aset kamu. Berarti ada selisih kan di sini? Saya harus keluar uang lebih banyak 300 juta daripada yang seharusnya. Paham sampai di sini?
Lebih 300 juta yang saya bayar itu namanya adalah goodwill. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa nih. Biasanya disebut goodwill gitu. Kalau diartikan ke Indonesia jadi aneh nih kalimatnya. Jadi goodwill itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang kasus ini berarti goodwillnya positif. Kalau saya bayarnya nilai akuisisinya 800 juta, berarti saya dapat goodwill negatif sebesar 100 juta. Kalau yang 100 juta, itu berarti kita jadikan beban. Tapi kalau kita dapat goodwill positif, itu menjadi aset tidak berwujud. Memang agak pusing ya akuntansi ini. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajari ya. Bisa pahami konsep tentang goodwill ini? Pokoknya kalau kita keluar lebih banyak daripada yang seharusnya itu goodwill positif. Kalau kita keluarnya lebih sedikit dari nilai buku, nanti goodwill negatif. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih ada yang bingung? Ada dia semua nih. Silakan tanya kalau tidak mengerti. Ya. Itu penyusutan nilai umur dari suatu aktiva nggak mungkin selamanya bisa dipakai kan? Waktu semester 2 ada belajar penata aktivasi 2. Kami manajemen. Oh, nggak belajar ya? Biasanya kalau itu di pengacara akuntansi 2 ada belajar tentang konsep penyusutan. Jadi kita membeli suatu mesin misalnya, tidak mungkin mesin itu bisa dipakai seumur hidup. Kalau secara akuntansi, mesin itu ditaksir usianya 8 tahun. Jadi selama 8 tahun kita susutkan nilainya secara bertahap. Sampai nanti di akhir tahun ke-8 nilai bukunya jadi 0. 1 miliar ini kita bagi 8. Bagi 12 kan? Jadi disusutkan per bulan. Bagi 8 tahun, bagi 12 bulan. Cuman ini nggak usah terlalu kalian pusingkan. Ini cuma sekedar kasih tahu aja. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang nanya kita lanjut sedikit. Akuntansi akuisisi. Prosesnya. Nah, kita lihat nih. Identifikasi aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi. Jadi sebelum saya beli pabrik tepung itu, saya cari tahu dulu apa aja sih aset yang mereka miliki, apa aja sih utang yang mereka miliki. Kalau misalnya saya mau merger atau sorry, misalnya saya mau akuisisi keseluruhannya kan. Kalau akuisisi keseluruhan berarti saya termasuk beli utang mereka ya. Setelah kita berhasil identifikasi, kita menentukan nilai wajar dari asetnya dan nilai liabilitasnya. Menentukan nilai wajar itu caranya. Oh, sebelum menentukan caranya saya kasih contoh sederhana dulu. Suatu bangunan dibeli 20 tahun yang lalu. Harganya mungkin 20 sampai 30 juta rupiah. Harga sekarang nggak mungkin kan segitu. Itu udah sekitar 800 sampai 900 juta. Kalau berdasarkan pada nilai buku, benar nilainya 20 juta. Karena kita beli waktu itu 20 tahun yang lalu harganya 20 juta. Tapi kalau berdasarkan nilai wajar, kan tidak wajar harganya segitu. Ya pasti 800 juta lebih tuh kalau harga sekarang. Nah, untuk menentukan nilai wajar itu kita bisa pakai harga pasar. Misalnya
Di sekitaran situ harga tanahnya berapa ya? Di sekitaran situ kira-kira harga bangunan berapa per meternya. Barulah kita taksir harganya untuk sekarang segini, 850 juta misalnya. Itu nilai wajar. Metodenya ada banyak, tapi itu metodenya dipelajari di intermediate accounting, bukan di advance. Untuk yang melakukan penilaian harga wajar ini pun dilakukan oleh lembaga ya, jasa penilaian itu namanya, jasa appraisal kalau pernah dengar. Nah, jadi kita tentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas yang perusahaan yang mau kita akuisisi ini. Kemudian kita cek, kita anggaran mau keluar uangnya berapa nih untuk mengakuisisi mereka. Terjadi goodwill positif atau goodwill negatif. Setelah dilakukan, setelah kita identifikasi goodwill-nya, barulah kita catat di laporan keuangan. Itulah terjadi penggabungan laporan keuangannya ya, baik merger ataupun akuisisinya. Ada yang mau ditanyakan untuk proses tahapan ini? Sambil dibaca materinya ya, bawa HP aja kalau tulisannya kecil. Pertimbangan tambahan untuk akuntansi dalam kombinasi bisnis. Yang jelas harga pembelian ya. Kalau harganya kemahalan ya kita sulit juga untuk melakukan akuisisi. Kalau harganya terlalu murah, itu pun mencurigakan ya. Kok mau orang nih diakuisisi dengan harga yang sangat murah? Mana tahu kita beli pabrik tepung rupanya dalamnya udah hancur pabriknya itu. Mesinnya udah nggak jalan semua. Makanya dia mau jual murah. Jadi pertimbangan pertama itu di harga pembelian. Kemudian masalah pajak dan akuntansinya. Ketika terjadi peningkatan nilai wajar dari suatu aset, itu ada kena masalah pajak juga itu. Ada tarif pajak untuk penilaian ulang aktiva. Cuma itu nggak usah kita bahas di sini, itu di pajak aja ya. Kemudian ada pertimbangan kontingensi. Kontingensi ini kalau terjadi kalau yang diakuisisi itu 100%. Berarti termasuk akuisisi utang. Ada yang tahu kontingensi apa? Nggak tahu ya. Kontingensi itu contoh sederhananya begini. Misalnya si pabrik tepung, dia punya masalah di pengadilan. Terjadi di Desember 2022. Kita nggak tahu nih, si penuntut perusahaan tepung ini minta ganti ruginya berapa. Tapi berdasarkan taksiran dari ahlinya, dari seorang pakar atau ahli di perusahaan pabrik tepungnya ini, dia mengatakan, sepertinya dari pengadilan akan minta kita bayar sebesar 200 juta maksimal. Maka di akhir tahun 2022, dia akan cadangkan dulu kewajiban kontingensi sebesar 200 juta rupiah. Terlepas nanti di 2023-nya, berdasarkan putusan pengadilan bayarnya apakah 200, apakah 150 atau 100 juta. Jadi dicadangkan dulu biayanya di akhir tahun. Bayarnya kan tahun depan kan? Nah, itu namanya kontingensi.
Kalau pabrik mie beli pabrik tepung yang bermasalah seperti itu, kalau tidak dicadangkan kontingensinya kan gawat juga. Tiba-tiba aja kita baru beli langsung kena tuntutan hukum. Nah, makanya ada kontingensinya di sini. Ini jadi pertimbangan ketika kita melakukan akuisisi juga. Nah, lihat di sini. Perlakuan akuntansi untuk imbalan kontingensi bergantung pada apakah kontingensi tersebut dianggap sebagai liabilitas atau instrumen ekuitas. Kalau sebagai liabilitas ya berarti tidak akan dibayar. Kalau sebagai instrumen ekuitas, ketika ada peralihan, maka utang itu akan dianggap menjadi modal. Ada yang mau ditanyakan untuk pertimbangan akuisisi ini? Kuliah intermediate dan advance accounting itu tidak banyak hitungan ya. Berbeda dengan kuliah pengantar akuntansi. Biasanya mahasiswa kalau dibilang akuntansi pikirannya langsung banyak menghitung. Tapi mata kuliah ini nggak terlalu banyak menghitung sih. Kayak gitu aja contohnya. Itu hitungannya sederhana, tapi bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita bahas di sini adalah prinsip dan metodenya dan perlakuannya seperti apa. Bisa dipahami? Nggak banyak hitungan kok di sini. Kalaupun ada hitungan ya nanti saya yang jelasin. Jadi tidak usah khawatir ya. Akuisisi antar perusahaan investasi dan entitas lain. Akuisisi dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas bisnis. Jelas ya? Dari contoh-contoh yang sudah saya jelasin tadi, meningkatkan kemampuan teknologi. Meningkatkan kemampuan teknologi seperti contoh merger yang paling pertama tadi, T-Mobile dengan Sprint, dia sama-sama perusahaan telekomunikasi. Kalau mereka bergabung, sumber daya mereka semakin kuat, mereka bisa mengembangkan teknologi komunikasi yang lebih bagus lagi. Memperoleh hak paten, meningkatkan kepemilikan saham, dan lainnya ya. Kemudian investasi pada entitas lain, ini bisa untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, melakukan merger dan akuisisi itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu, kalau yang dalam konteks ini biasanya untuk yang di bursa efek. Ketika dia umumkan kasus yang terbaru nih ya, Gojek sama Tokopedia merger ya, itu kan heboh kan? Harga sahamnya sempat naik tinggi sekali itu. Nah, itulah namanya nilai perusahaan. Tapi sekarang kalau kita lihat dia turun tuh. Itu biasanya terjadi kalau perusahaan yang baru-baru masuk bursa efek, awalnya akan naik dulu, nanti turun secara drastis. Membantu mengurangi biaya operasional. Contoh yang tadi, kalau pabrik mie dan pabrik tepung udah bersatu, biaya untuk beli tepungnya jadi lebih murah. Meningkatkan daya saing seperti Indomie sama Sarimi, meningkatkan produktivitas, itu jelas ya. Ini cukup mudah untuk dipahami. Manfaat akuisisi dan investasi pada entitas lain. Meningkatkan kemampuan manajemen dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Biasa, kredibilitas ini artinya dipercaya ya. Perusahaan kecil atau perusahaan besar yang lebih dipercaya bank untuk diberikan pinjaman? Perusahaan besar. Cara bisa menjadi lebih besar, bisa melalui merger dan akuisisi. Itu dia maksudnya. Mengambil keuntungan dari peluang pasar yang baru. Risiko. Rupanya melakukan hal ini ada risikonya juga. Kita lihat, nilai akuisisi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita udah keluar nih uang berapa? 1,2 M ya.
Rupa-rupanya setelah berapa lama kita lakukan akuisisi, bisnisnya nggak bisa jalan. Mungkin karena manajemen yang buruk. Ingat ya, ketika kita melakukan merger atau akuisisi, itu ada manajemen baru dan manajemen lama. Manajemen yang dibeli sama manajemen pembeli. Belum tentu orang ini bisa akur ya. Jadi itu termasuk risiko ketika kita melakukan penggabungan usaha. Ini juga, tadi kan katanya bisa mengurangi biaya operasional. Tapi risikonya bisa juga meningkatkan kalau tidak pandai dikelola si manajer atau direkturnya itu. Yang lama sama yang baru ya. Masalah regulasi. Prinsip akuntansi atau standar akuntansi itu kan memuat aturan-aturan dalam melakukan kegiatan akuntansi. Selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri melakukan proses akuntansinya. Ketika sudah dilakukan merger atau akuisisi, itu cara akuntansinya berbeda, nggak sama lagi. Terkadang kalau akuntan yang nggak paham, nanti bisa terjadi nih masalah regulasi. Harusnya laba perusahaannya misalnya 500 juta, entah karena akuntannya tidak paham standar akuntansi untuk merger akuisisi, laba yang tercatat jadinya tinggal 150 juta. Tentulah pemegang saham yang baru akan marah. Masa sih bisa sedikit kali labanya? Perasaan kita untungnya banyak deh. Nah, itu salah satu risikonya juga. Memakan waktu dan biaya tambahan. Nah, jelas. Tahu auditor ya, pemeriksaan akuntansi. Kalau kita mau melakukan pinjaman di bank, itu mereka minta laporan yang diaudit. Untuk perusahaan yang melakukan merger akuisisi kan, yang dulu masing-masing dia berdiri, sekarang harus dikonsolidasi, digabung. Itu proses kerjanya jadi lebih lama. Makanya memakan waktu dan biaya tambahan. Kalau kerja yang lebih sulit, tentu auditor akan tagih fee-nya juga lebih tinggi ya. Terus konflik kepentingan antar pemegang saham dan direksi. Yang saya bilang tadi, direksi lama sama direksi baru belum tentu bisa cocok. Prosedur tadi udah saya jelasin. Kemudian analisis. Jadi yang dianalisis ketika kita mau melakukan akuisisi dan investasi pada entitas lain, itu kita perhatikan tujuan, risiko, biaya, dan manfaatnya. Tujuannya jelas untuk mengambil untung ya biasanya. Terus resikonya apa? Biaya untuk menanggulangi resikonya seperti apa? Terus seberapa besar manfaat yang bisa kita terima setelah kita lakukan merger akuisisi? Maaf, entitas itu artinya perusahaan ya, kalau bagi yang belum terlalu paham. Jadi analisis akuisisi dan investasi pada perusahaan lain. Bisa juga disebut badan usaha, tapi kalau di akuntansi sebutnya entitas biasanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, itu proses penggabungan usaha ini bisa meningkatkan nilai perusahaannya. Terus ini dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas pasar, dan lain-lainnya sesuai dengan contoh yang sudah saya jelasin tadi ya. Kemudian itu ada manfaatnya mengurangi biaya, meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas. Nah, terus kesimpulannya juga segala sesuatunya pasti ada risiko ya. Risiko yang terukur maupun yang tidak terukur. Kalau yang risiko terukur dan bisa diukur pakai satuan uang, saya yakin pihak perusahaan banyak orang pintar di dalamnya ya. Tapi risiko yang tidak terukur ini yang kita tidak tahu. Oke, kurang lebih inilah advance accounting ya. Sulit nggak untuk dipahami?
Rasanya nggak sulit ya? Mungkin karena baru, Pak. Ya. Oke, bahannya sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Jadi bisa kalian pelajari ulang bersama kalau ini benar-benar bisa kalian. Ada tulis sama tulisan nggak? Mas kuliah udah pernah masuk? UTS ada bilang minggu depan dia nggak bisa hadir. Ada pelatihan itu. Jadi 24 dosen ada pelatihan termasuk saya. Jadi kita kan harusnya minggu depan offline. Kita berarti terpaksa harus online. Kalau saya selain UTS apa lagi sebenarnya? Ya, saya semua pesa kemudian Ibu Astri Ayu juga UEFLIN juga. Jadi mungkin minggu depan beberapa dosen yang harusnya offline terpaksa jadi online karena ada pelatihan ya. Baru jam 8 kok udah disimpan bukunya? Karena udah kesimpulan ya. Nggak, kita udah siap kok, nggak apa-apa. Saya semester lalu dapat kinerja dosen terbaik di Fakultas Bisnis. Di semester yang sama, dosen terbaik juga di Fakultas Ilmu Komputer. Di semester yang sama juga, dosen pembimbing terbaik. Semoga ini bisa semester ini bisa dapat lagi ya. Yang kelima. Yang tadi tuh yang udah keempat kali. Jadi supaya bisa menjadi yang terbaik. Kalian sudah bisa percaya saya. Kalau saya selalu percaya kalian. Percaya mahasiswa pasti bisa lulus 3,5 tahun ya. Jangan lama-lama di sini. Kalau mau lama ya lanjut S2. Ada yang mau tanyakan nggak tentang materi kita? Ini si Poppy kebetulan masih hari Rabu ya. Ini nanti saya coba bicara dengan Bu Tessa supaya di si Poppy-nya bisa sesuai jadwal yang sebenarnya ya. Nanti jadi salah buka kayak semalam pula. Ini total ada 25 orang. Coba cek WA, saya barusan kirim itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Maka udah masuk belum di WA-nya? Oke, ini materi puisi
dan investasi pada entitas lain. Kita udah pelajari ya tentang penggabungan T-Mobile dengan Sprint, terus kita belajar struktur bisnis, sampai dengan pertimbangan dalam akuntansi untuk kombinasi bisnis. Itu pertemuan satu hari ini ya. Kemudian pertemuan dua kan harus offline, terpaksa kita jadi online karena pelatihan. Terus pertemuan tiga, empat, dan selanjutnya selang-seling ya. Kalau diperhatikan kita ujiannya nanti di pertemuan 9, tidak di pertemuan 8. Gak apa-apa ya. Daripada 8 mata kuliah di minggu yang sama ujiannya kan stres juga. Nah, rencana pembelajaran saya mau pakai metode presentasi. Jadi kita diskusinya lebih dapat banyak kalau presentasi. Nah, saya udah bagi. Ada 6 kelompok. Kelompok satu nanti tentang yang pertemuan 3. Kelompok 2 untuk yang di pertemuan 4. Dan seterusnya. Nanti UTS-nya pakai bahan presentasi teman-teman. Nanti lanjut setelah UTS presentasi lagi. Urutannya kelompok 1 sampai 6 juga. Nanti bahan UAS-nya adalah yang 6 terakhir ini. Dari bahan teman-temannya juga. Setuju? Seperti ini? Nanti sub materinya bisa kalian baca di sini, udah saya buatkan. Nah, sub-sub materi ini semuanya ada di buku yang saya sudah letak di Google Drive. Jadi bisa kalian ringkas dari sana. Ataupun kalian mau cari materinya dari internet juga nggak apa-apa. Yang penting referensinya jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk pertemuan 3 ya. Jadi waktunya masih panjang untuk kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau diubah sistemnya? Misalnya tidak mau 6 kelompok, misalnya maunya berapa kelompok gitu. Kalau ini kan yang terjadi satu kelompok 2 kali presentasi ya. Misalnya mau diubah satu kelompok 1 kali presentasi atau gimana? Saya kasih penawaran kepada kalian. Ya, gimana? Silakan dinegosiasikan. Yang penting satu kelas sepakat. Kebetulan buku yang saya share itu berbahasa Inggris, makanya saya kasihnya jauh-jauh hari. Kalaupun kalian mau ringkasnya dari sana, masih ada waktu kan pakai Google Translate. Kalau enggak ya dari Google juga nggak apa-apa. Yang jelas sub-sub materinya diikuti. Cuman ini kalau yang kayak gini nggak usah semua ya, saya bilang ya. Jadi kalian ambilnya gini, misalnya Coca-Cola Company ini wajib. Ini setiap sub materi itu ada contoh kasus perusahaan. Kayak ini tadi kan merger T-Mobile dengan Sprint. Kalau ini tentang Berkshire Hathaway, ini tentang Coca-Cola, ini tentang Disney, ini tentang Walmart. Jadi setiap di awal itu selalu ada contoh kasus, itu lihat dari buku, itu wajib itu harus diambil satu. Kemudian ini kan ada banyak sub materinya nih, yang saya pisahin pakai tanda koma. Nah itu kalian pilih 3 aja. Jadi nggak usah semua. Kalau mau semua terlalu lama nanti kerjainnya. Nanti kalian kalau udah pilih 3, sisanya saya yang jelasin. Saya nggak mau kalian yang jelasin semua. Kalau kalian semua yang jelasin, saya jadi nganggur dong. Saya nggak ngajar. Jadi saya tetap harus ada ngajar untuk melengkapi apa yang belum kalian jelaskan. Tujuan saya buat seperti ini, supaya kita ada lebih banyak diskusi, soft skill-nya bisa tinggi nilainya. Jadi ketika kelompok satu maju, kelompok 2 sampai 6 minimal satu orang bertanya. Jadi soft skill-nya ada semua. Saya rasa ini metode yang cocok. Nah, kalau kalian nggak setuju dengan metode ini, nggak apa-apa. Kita diskusikan lagi cara yang lebih tepat. Gimana? Mau pakai cara gimana? Belajarnya kesulitan ini. Berarti kalau kalian sepakat, kalian ikut.
Tidak ada hitungan yang berat di sini ya, cuma konsep dan metode aja. Kalaupun nanti misalnya ada yang berupa hitungan, kalau kalian nggak bisa jelasin, nanti saya jelasin. Gimana pertimbangan kalian? Biasanya lain kasih juga diskusi ini gimana? Soalnya biasanya saya magangnya statistik. Kalau statistik hitungan semua. Jadinya saya berceramah sendiri di depan. Tapi ini kan nggak hitungan, ini kan lebih pada teori ya sebenarnya. Pak, tadi dia yang saya tiga topik pakai Maksudnya? itu kan ada banyak koma itu kan. Benar. Berarti kita ambil tiga pembahasan itu di luar dari yang perusahaan itu. Contoh perusahaan itu benar tak masuk. Oh ya. Itu kalian empat. Iya. Dan lebih ringan kan daripada semua. Kalau bisa sih ngambilnya berurutan ya. Karena ini kan dari sub chapter subbab dari bukunya juga berurutan. Kalau bisa kalian ambilnya juga berurutan jadi lebih enak jelasinnya. Jangan kalian ambil yang di depan nanti tiba-tiba lompat ke belakang kan tidak akan tahu lagi. Gimana? Mau nggak? Mau. Setuju nih semua satu kelas. Kan 2 minggu lagi ya. Tidak minggu depan. Minggu depan tuh masih saya yang kasih ceramah. Ayo, kita terusannya. Ini kan di sini total berarti nanti 29 orang ya. Berarti ada 4 sampai 5 orang di satu tim. Kalau nggak ada yang mau komplain berarti pakai metode ini kita. Setuju semuanya? Oke. Nah, pertemuan 2 besok kan online berarti saya akan ceramah nanti saya akan kasih bahan, terus saya kasih video pembelajaran juga. Kemudian di pertemuan 3 online ya. Kalau kita presentasi lewat Zoom itu nanti bisa bermasalah itu. Ada yang masalah sinyal, masalah kuota, masalah tempatnya hujan misalnya, jadinya nggak bisa dengar. Untuk antisipasinya, di pertemuan 3 kelompok 1 dan 2 sudah harus kirim bahan, itu Word sama PPT. Di pertemuan 4 mereka 2 kelompok langsung presentasi. Jadi presentasinya pas offline. Gimana? Mau pakai cara gitu? Atau ada cara lain nggak? Saya kalau bisa menghindari pakai Zoom karena kurang enak pakai Zoom itu. Ada yang punya ide? Cara presentasi yang lain? Kalau gitu berarti di pertemuan 5 kelompok 3 dan 4 kirim bahan. Di pertemuan 6 kelompok 3 dan 4-nya presentasi offline. Nanti di pertemuan 7 kelompok 5 dan 6 harus kirim bahan.
Di pertemuan 8, kelompok 5 dan 6 presentasi offline. Ujiannya online berarti ya? Gak apa-apa kan ujian online? Lebih enak online ujian. Ya? Cuma juga tuh cuma ngirim materi bahan ke Ya. PPDS sama Word Pak. Itu presentasinya offline. Ya. Ada masalah nggak kalau kayak gitu? Ya sebenarnya kalau pakai Zoom, ya itu banyak kendala pakai Zoom ini. Katanya teknologi malah mempermudah, malah mempersulit kan? Apalagi sinyal nggak terbagi rata di semua tempat. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas? Nanti tugasnya kirim ke grup WA supaya teman-temannya bisa rekap kan. Jadi untuk sebagai bahan pembelajaran untuk UTS dan UASnya ya. Nanti ada juga kirim ke email saya sebagai arsip saya. Wordnya biasa aja lah. Taruh ke cover satu langsung isi. Gak usah pakai pelan 1, 2, 3 langsung aja. Biasanya kan pertemuan pertama dosen perkenalan kan. Ini kita perkenalannya ke anak. Kalau perkenalan dosen mahasiswanya nanti seiring berjalan waktu lagi Pak. Kan masih ada 15 kali jumpa gitu ya. Yang mau dibahas lagi sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Oke. Angelica. Kalian jangan takut belajar akuntansi ya. Karena saya ada ngajar beberapa kelas juga sebelumnya manajemen. Mereka takut belajar akuntansi. Sebenarnya akuntansi nggak sulit lah kan. Penjelasan saya sulit nggak barusan ini? Lumayan mudah. Lumayan susah. Karena kalian belum punya dasar intermediate accountingnya. Kalau misalnya kalian punya dasar intermediate, saya yakin advance ini bisa lebih cepat kalian pahami. Karena istilah-istilah di advance ini memang agak berbeda. Makanya saya bilang, advance ini harusnya 1 semester di atas intermediate. Bukan di semester yang sama. Kalian belajar teori akuntansi juga kan? Dosennya siapa? Itu juga sulit itu. Bu Heli ya biasanya. Oh, itu jago itu. Sherlyn Angelina. Sherlyn Angelina. Ada hadir? Ya, bacanya Sherlyn kan? Kerlin. Christina. Cindy. Desika Putriani. Desi Jessica. Felix Krisrian. Fendi. Hendy Chandra. Ivani Wulandari.
Juliana Lee, Kelvin Wijaya, Kevin Saputra, Kennedy So, Lydia Christine ada hadir? Saya cek dulu, dia ada izin nggak ya? Nggak ada kabar. Meviana Haristan, Safina Fitrianitan, Sarila, Stefani Wiliana, Tessa Octavia, Wilbert Bernandi, Wiliana, Wilson Wijaya, pindah kelas tapi masih di Shopee masih ada namanya. Winston Lai, Wirianto, ada yang namanya belum dipanggil? 2 orang ya. Yang kamu namanya siapa tadi? Silvana. Yang kamu gimana ejaannya? Ostaldo. Berdua aja ya. Kalian berdua segera ya nanti ke BAK supaya bisa masuk namanya di Sipopi. Karena kalau tidak masuk Sipopi nanti nggak bisa kasih nilai. Karena kami dosen input nilai wajib di Sipopi sekarang. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga kalian semua bisa lulus 3,5 tahun ya. Terima kasih, selamat malam. Ya.